Selamat pagi, Bapak VS Arianto, selaku Kepala SMP Maria Mediatrix, Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Maria Mediatrix, dan anak-anak SMP Maria Mediatrix yang saya kasihi. Kembali kita bertemu pada hari ini, Rabu 4 November 2020. Kita akan mengawali segala kegiatan kita pada hari ini dengan pembiasaan pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan, berdoa pagi bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Marsudirini, dan Mars SMP Maria Mediatrix. Marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkannya? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkannya. Motivasi seseorang dalam beriman kepada Allah harus senantiasa dimurnikan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia melihat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus menghendaki agar para muridnya tidak ragu dan bijaksana meletakkan Allah di atas segala-galanya. Artinya, menjadi murid Kristus tidak bisa asal-asalan. Hanya ikut-ikutan ataupun karena dipaksakan oleh pihak luar. Iman yang hanya tumbuh di permukaan
atau di luaran tidak akan mampu bertahan bila menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Menjadi pengikut Yesus adalah pilihan yang sangat radikal. Kita dituntut untuk berani melepaskan apa dan siapa yang paling berharga di mata kita. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuntutan-tuntutan itu tampak berat. Akan tetapi, kita tidak berjuang sendirian. Tuhan menyertai pesiarahan iman kita dan Tuhan sendirilah yang mengutus Roh-Nya untuk memampukan kita memikul salib di jalan yang telah kita pilih, yakni menjadi seorang Kristiani. Ketekunan dan kesetiaan kita di jalan Tuhan itu akan diganjar dengan kehidupan kekal oleh Tuhan sendiri. Allah Maha Kuasa, Engkaulah asal-usul kehidupan kami. Kepadamu kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Marilah kita lanjutkan dengan doa pagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga pada pagi ini kami boleh bersama-sama mengalami anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami akan mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan UHT pada hari ketiga. Terangilah akal budi para siswa, pimpin dan bimbinglah mereka agar dapat mengerjakan soal-soal UHT dengan baik, jujur, dan lancar, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang mereka siapkan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan segala kegiatan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Semoga semua yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrix, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.